saja lempar kepada para anggota Komisi 3 yang hendak melakukan fit and proper test. Saya mulai dari Pak Fahri Hamzah dulu. Kenapa saya mulai dari Pak Fahri Hamzah? Karena beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, Pak Fahri Hamzah ini termasuk dari orang yang melakukan atau melempar sebuah kritik pedas. Tidak suka, tidak mau dua pimpinan KPK ini diuji kelayakan dan kepatutan di Komisi 3. Anda lemparkan pernyataan Anda itu di situs jejaring sosial microblog Twitter, betul ya Pak Fahri? Ya, silakan bertanya, silakan mengemukakan juga mengapa Anda tidak setuju dengan dua calon ini. Kalau background itu saya ungkapkan, nanti di sini ada orang pansel soalnya, nanti debatnya dengan orang pansel. Silakan, tidak apa-apa, ini bebas-bebas saja. Tapi saya, kalau Pak Busro sama Mas Bambang membaca kritik-kritik saya kepada KPK itu kan berasal dari satu pandangan bahwa mustahil bangsa ini terlalu lama tidak bisa memberantas korupsi secara tuntas. Sejak zaman Orde Lama dulu, Orde Baru, kemudian sampai sekarang, ya, sejak Undang-Undang KPK itu tahun 2002, sampai sekarang kok nampaknya malah pesimisme. Tadi yang dikutip oleh Bang Todung itu tentang pandangan IMF misalnya, bahwa Indonesia kembali terancam. Jadi setback begitu. Kok bisa begitu? Jadi saya tidak mau terjebak euforia terus-menerus bahwa seolah-olah KPK ini sukses hanya karena dia banyak nangkap orang. Menurut saya pemberantasan korupsi dengan nangkap orang itu dua hal yang berbeda. Kalau koruptornya diproduksi terus dalam satu sistem yang bobrok gitu ya, terus kita tangkap setiap hari ya tidak selesai-selesai gitu. Jadi saya menganalogikan dua kelurahan gitu. Satu kelurahan, lurahnya itu sibuk, talkshow, keluar masuk TV, diwawancara karena banyak maling di kelurahan itu. Tapi ada satu lurah lagi tenang, tidur aja lurahnya itu, nggak ada itu. Siapa yang lurah yang satu gitu. ini? Nah yang Institusi satu mana ini lurah saya kira yang satu kita ini sekarang yang capek nih, keluar masuk TV, talkshow, demonstrasi kayak Mas Bambang tadi ikat kepala segala macam itu. Oke. Lalu apa Nah kita nggak hubungannya? mau yang ini, kita maunya yang tentram ini gitu loh. Dalam waktu yang begitu lama itu harus dituntaskan. Karena itu menurut saya, kalau saya membaca undang-undang KPK, bukankah undang-undang ini memberikan superioritas kepada pimpinan KPK untuk menjewer semua institusi lain supaya tunduk kepada sistem dan mekanisme supaya tidak ada lagi korupsi di negara ini. Ujuk-ujuk melakukan itu, pimpinan KPK menikmati perkelahian dengan institusi hukum yang lain. Dan bergabung dengan NGO untuk melawan kepolisian dan kejaksaan, bikin terminologi cecak buaya dan sebagainya, dan dia tidak bisa menghindarkan diri. Dan pertanyaan Anda kepada Pak Busro adalah, jadi negara kita ciptakan untuk melukai dirinya sendiri dan rakyat menjadi menderita. Jadi pertanyaan saya kepada semua pimpinan KPK ini, apakah kalian ini akan kampanye lagi seperti Antasari itu? Sembeli satu ayam katanya supaya monyetnya takut. Apa itu? Kemudian undang artis nyanyi-nyanyi terus sana kemari. Padahal fungsi yang dominan di dalam undang-undang itu adalah supervisi dan selain monitoring, supervisi dan koordinasi. Itu yang tidak dilakukan. Kenapa ada hate di kalangan polisi dan kejaksaan kepada KPK? Kan itu harus dijawab dong. Kenapa orang-orang DPR ini begitu punya antipati? Perasaan yang tidak enak. Perasaan yang tidak enak. Seolah-olah kita semua ini juga maling gitu. Iya, iya. Nah, kan ini harus diselesaikan dong. Iya. Kan? Nah ini bisa nggak orang-orang ini gitu loh. Iya. Kalau saya lihat ini tadi pemandangannya ini siap bunuh diri mati segala macam tuh. Saya kira itu tidak berasal dari pandangan yang moderat. Ya. Iya. Seorang penegak hukum itu harus tenang, harus dingin dia. Tidak boleh dia gerasa gerusu, dia seperti banyak musuh. Dia harus dingin, dia harus tenang. Baik. Karena dia harus harus menyimpan rasa keadilan dalam dirinya. Iya, Pak Fahri, kita kasih kesempatan Pak Busro untuk menjawab keraguan-keraguan Anda tadi. Silakan Pak Busro. Ya, ada poin yang menarik dari Mas Fahri ini, bahwa agenda untuk melakukan gerakan-gerakan korupsi itu tidak bisa lagi euforia. Dia harus merupakan satu kesadaran ideologis. Ya, satu kata kunci saya itu antara ideologis tadi. Nah, di samping itu saya sepakat bahwa korupsi ini terproduksi terus, kata Mas Fahri tadi. Siapa yang memproduksi? Ya sistem sosial politik kita, kultur kita,
pola-pola kepemimpinan yang tidak on the track sebagaimana yang dituntut oleh pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Itu semuanya harus kita perbaiki secara fundamental, secara sistemik, dan bertahap. Dengan demikian itu membawa konsekuensi bahwa yang terpilih nanti itu tidak bisa lagi mengutamakan pendekatan-pendekatan selebritis, nyanyi ke sana. Saya sendiri tidak bisa nyanyi kecuali Indonesia Raya. Kan? Dan pendekatan supervisi itu menjadi penting. Maaf, saya sudah terbiasa dengan pendekatan-pendekatan yang kolegial. Kepemimpinan di KJ itu juga kolegial. Tradisi berorganisasi saya selama ini juga kolegial. Dan 5 tahun di Komisi Yudisial itu tradisi untuk sinergis, pendekatan sistemik. Itu sudah kita lakukan dengan lembaga negara, ya, dengan perguruan tinggi, dengan keuskupan, dengan Muhammadiyah, NU dan lain sebagainya. Itu modal awal yang mudah-mudahan bisa di-create di KPK. Mengenai kebencian dari lembaga-lembaga lain, institusi lain, misalnya kepolisian dan juga kejaksaan, ini mungkin memang ada sesuatu yang salah di KPK. Mungkin KPK selama ini terlalu arogan. Silakan menjawab. Kalau ada anggapan terlalu arogan dan itu benar, itulah yang harus dibenahi. Saya pikir tidak mempunyai argumen yang cukup siapapun juga yang duduk di lembaga negara apapun juga, tidak hanya KPK ya. Iya. Itu mengembangkan sifat-sifat arogan. Sifat arogan, sifat takabur itu cenderung merendahkan orang lain, institusi lain. Padahal institusi lain itulah yang harus diajak bersama-sama bergandengan. Ini loh, common enemy kita itu korupsi dengan segala dampak destruktifnya. Rakyat yang sudah sebagian melarat, terus dipermelarat terus oleh mesin korupsi ini. Ayo kita bareng-bareng gitu loh. Iya, mungkin